Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam ilmu nahwu. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini pembahasan kita tentang tanda-tanda kalimat fi'il. Ya, masih di dalam kitab Matan Ajurumiyah. Ya. Sebagaimana yang kita sudah tulis di papan tulis, dan sekarang tabarukan dengan kitab Ajurumiyah dan kitab Mukhtasar Jiddan, syarahnya terlebih dahulu kita membacanya. Maka dari itu kalian memperhatikan dan menyimak arti dari apa yang saya bacakan di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu, dan adapun kalimat fi'il. Yu'rafu, itu diketahui apa kalimat fi'il, biqad, yang pertama dengan qad, wasini, dan huruf sin, wasaufa, dan kalimat saufa, wata'i, ta'nisi sakinati, dan ta yang menunjukkan wanita yang berharokat sukun. Yakni, yaitu annal fi'la yatamayyazu anil ismi wal harfi, bahwasanya fi'il itu berbeda dari kalimat isim dan huruf, bidukhuli qad alaihi, dengan masuknya kalimat qad kepadanya. Wa tadkhulu alal madhi, qad itu bisa masuk kepada fi'il madhi. Nahwu, contoh, qad qama zaidun, yang artinya sungguh telah berdiri siapa si Zaid. Wa alal mudhari'i, dan qad juga bisa masuk kepada fi'il mudhari. Nahwu qad yaqumu zaidun, contoh, qad yaqumu zaidun, kadang-kadang si Zaid berdiri. Fakullu min qama wa yaqumu, dan semuanya dari contoh qama dan contoh yaqumu, fi'lun, itu adalah kalimat fi'il, lidukhuli qad alaihi, karena masuknya qad kepadanya. Wasin, dan yang kedua yaitu sin, wasaufa, dan saufa. Yukhtasoni, sin dan saufa keduanya dikhususkan bil mudhari'i, untuk fi'il mudhari. Nahwu, contoh, sayaqumu zaidun, sayaqumu akan berdiri siapa Zaidun, si Zaid. Wasaufa, dan akan yaqumu berdiri siapa Zaidun, si Zaid. Fayaqumu, maka adapun kalimat yaqumu fi'lun mudhari'un, itu adalah fi'il mudhari. Lidukhuli sin wasaufa alaihi, karena masuk kepadanya sin dan saufa. Wata'i ta'nisi sakinati, dan ta yang menunjukkan mu'annas yang berharokat sukun. Tukhtasu, dikhususkan bil madhi, untuk fi'il madhi. Nahwu, contoh, qamat hindun, qamat, setelah berdiri siapa Hindun, seorang perempuan yang bernama Hindun. Qama, maka adapun kalimat qama fi'lun, itu adalah fi'il madhi, lil hauqitai, karena bertemunya ta lahu baginya. Nah, sekarang kita bahas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda kalimat fi'il. Nah, sebagaimana kita sudah ketahui bersama bahwasanya kalimat itu terbagi menjadi tiga. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, dan ada juga kalimat huruf. Kita bisa mengetahui ini kalimat isim, ini kalimat fi'il, ini kalimat huruf dengan apa? Karena setiap masing-masing kalimat tersebut memiliki tanda. Dengan tanda-tanda tersebut kita bisa membedakan ini kalimat isim, ini kalimat fi'il, dan ini kalimat huruf. Alhamdulillah, di minggu yang lalu
kita sudah membahas tentang tanda-tanda kalimat isim. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda kalimat fi'il. Kita bisa mengetahui itu adalah kalimat fi'il setelah kita mengetahui tanda-tandanya. Yang pertama, tanda kalimat fi'il yang pertama yaitu qad. Ya, coba perhatikan di sini. Qad, ya. Contoh, kalau di sini qad qoma. Qad qoma. Ya. Qad qoma Zaidun. Coba perhatikan sambil ditulis, dicoret-coret daripada bercanda. Ya. Qad qoma Zaidun. Qad yaqumu. Yaqumu Zaidun. Qad yaqumu Zaidun. Nah, ya, qad. Perhatikan kalimat qoma yaqumu. Nah, kita bisa mengetahui bahwasanya kalimat qoma yaqumu ini adalah kalimat fi'il karena didahului dengan qad, ya. Ingat, ya, didahului dengan qad. Nah, qad ini adalah sebagai tanda kalimat fi'il. Artinya setiap kalimat yang didahulukan dengan qad, ya, kalimat yang didahulukan dengan qad berarti kalimat tersebut adalah kalimat fi'il. Nah, ini qad. Nah, berikutnya setelah qad kalimat apa? Koma. Berarti karena koma ini berada setelah qad, berarti koma ini adalah kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Nah, kemudian qad yaqumu. Qad, ya. Berikutnya kalimat apa? Yaqumu. Berarti yaqumu ini adalah kalimat fi'il. Mengapa dikatakan kalimat fi'il? Karena sebelumnya ini ada qad. Setiap kalimat yang sebelumnya itu, ya, atau yang didahulukan dengan qad, berarti kalimat tersebut adalah kalimat fi'il. Cuma bedanya, perhatikan, dengarkan sambil kalian coret-coret, jangan bercanda. Nah, bedanya kalau misalkan, ya, qad masuk pada fi'il madhi. Nih. Ini fi'il apa nih? Fi'il madhi. Ini artinya sungguh. Sungguh, ya. Artinya sungguh. Litaukid, untuk penguat. Berarti qad qoma Zaidun berarti sungguh telah berdiri. Sungguh telah berdiri. Sungguh Zaid, ya. Sungguh Zaid telah berdiri. Ingat, qad apabila masuk pada fi'il madhi, maka artinya sungguh. Sungguh ini artinya untuk taukid. Nah, ya. Nah, taukid ini artinya penguat. Nih, ya. Qad apabila masuk kepada fi'il madhi, maka artinya litaukid, yaitu untuk penguat. Dan cara mengartikannya, qad qoma Zaidun berarti sungguh telah berdiri siapa? Zaid. Kalau bahasa Indonesianya sungguh Zaid telah berdiri. Nah, kemudian qad ini juga bisa masuk pada fi'il mudhari. Contoh di sini, qoma fi'il madhi, yaqumu fi'il mudhari. Nah, qad apabila masuk kepada fi'il mudhari, maka ini artinya litaklil. Nah, artinya taklil. Taklil ini artinya apa? Kadang-kadang.
Tuh, ya. Ingat, qad apabila masuk pada fi'il madhi artinya untuk taukid sebagai penguat yang artinya sungguh. Apabila masuk pada fi'il mudhari ini artinya litaklil atau bahasa gampangnya itu kadang-kadang. Berarti artinya qad yaqumu Zaidun berarti ya kadang-kadang ya atau terkadang. Ya, kalau bahasa kitanya kadang-kadang atau terkadang ya Zaid berdiri. Tuh, ya, ingat ya. Jadi kode ini sebagai tanda kalimat fi'il bisa masuk pada fi'il madhi yang artinya litaukid sebagai penguat yang artinya sungguh, dan kode juga bisa masuk pada fi'il mudhari yang artinya litaklil atau kadang-kadang. Qad qama Zaidun sungguh Zaid telah berdiri. Qad yaqumu Zaidun kadang-kadang atau terkadang Zaid berdiri. Paham tum? Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya ya. Ini kita hapus. Berikutnya yaitu sin. Ya. Tanda kalimat fi'il yang kedua yaitu sin, dan yang ketiga itu adalah saufa. Sin, saufa. Nah, perhatikan. Nah, kalau tadi qad itu bisa masuk pada kalimat fi'il madhi dan juga bisa masuk pada kalimat fi'il mudhari, kalau sin dan saufa ini khusus ya. Khusus buat fi'il mudhari. Nah, kalau sin dan saufa ini khusus untuk fi'il mudhari. Kalau di sini contohnya saya kumu sin tuh. Ya, ingat tuh. Saya kumu Zaidun. Saya kumu Zaidun saufa. Saufa yaqumu. Saufa yaqumu Zaidun. Saya kumu Zaidun, saufa yaqumu Zaidun. Nah, yaqumu ini adalah kalimat fi'il. Apa tandanya? Karena sebelum kalimat yaqumu ini ada huruf sin. Nah, berikutnya yaqumu juga kalimat fi'il. Mengapa dikatakan kalimat fi'il? Karena sebelumnya atau didahulukan dengan saufa. Sin dan saufa adalah tanda kalimat isim. Berarti setiap kalimat yang didahulukan dengan sin dan saufa itu berarti kalimat fi'il. Kalau sin itu artinya akan. Ya, akan. Ya, saufa artinya juga akan. Ya. Saya kumu berarti akan berdiri. Zaidun siapa? Zaid. Saufa yakumu. Saufa artinya akan. Yakumu berdiri. Siapa? Zaidun si Zaid. Cuma bedanya ya. Bedanya kalau sin ya. Kalau sin ini lit tanfis. Saya kumu Zaidun. Zaid akan berdiri. Contoh misalkan ini saya duduk. Ya. Saya setelah duduk akan berdiri. Berarti saya harus mengatakan kalimat dengan fi'il mudhari yang didahulukan dengan huruf sin. Sa'akumu. Tadi duduk sa'akumu. Saya akan berdiri. Waktunya cepat kalau didahulukan dengan
dengan sin. Tapi kalau didahulukan dengan saufa, artinya juga akan, tapi maknanya litaswib, yaitu waktunya jauh. Waktunya jauh, kalau ini dekat. Dekat, waktunya jauh. Ya, waktunya jauh. Contoh, saufa yaqumu Zaidun, Zaid akan berdiri. Tahu berdirinya kapan? Nah, seperti itu ya. Yang membedakan antara sin dan saufa, kalau sin itu waktunya dekat, akan berdiri. Nah, lagi duduk langsung berdiri. Akan berdiri, lagi duduk tahu kapan berdirinya. Ya, seperti itu modelnya. Nah, ya, ingat sin dan saufa keduanya adalah tanda kalimat fi'il yang dikhususkan untuk fi'il mudhari. Gampangnya, setiap kalimat yang didahulukan dengan sin dan saufa berarti itu namanya kalimat fi'il. Apa itu kalimat fi'il? Kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa tuqtaronat di zamanin mat'an. Kalau bahasa gampangnya kalimat fi'il punya arti dan punya waktu. Waktu yang apa namanya fi'il madi. Waktu sekarang artinya fi'il mudhari. Sekarang juga artinya fi'il amar. Fi'il ada 3, fi'il madi, fi'il mudhari sama fi'il amar. Seperti itu ya. Ingat nih, tanda kalimat fi'il yang kedua dan yang ketiga yaitu sin dan saufa yang dikhususkan untuk fi'il apa? Untuk fi'il mudhari. Sekarang kita lanjutkan ke tanda kalimat fi'il yang keempat. Tanda kalimat fi'il yang keempat yaitu ta'nis. Ta'nis sakinah. Ta, huruf ta, ya, huruf ta yang mati, ya, yang menunjukkan perempuan. Nah, contoh ya, nasoro, nasoru, huwa umahum. Nasorot ya, nasorot, nasorota, nasorna. Kita pakai sih. Nasorot. Ya, kalau di dalam kitab contohnya qomat itu. Nih, perhatikan ya. Tanda kalimat fi'il yang keempat yaitu ta yang berharokat sukun atau ta yang mati yang menunjukkan kalau itu domirnya adalah mu'annats. Ini sebagai pembeda. Karena apabila tidak ada ta ta'nisnya maka kita sulit untuk membedakan. Sekarang mari kita perhatikan. Ya. Kita perhatikan kalimat di sini seperti koma, komu. Ya. Domirnya huwa, dia satu orang laki-laki, huma, dia dua orang laki-laki, ya. Hum, dia tiga orang laki-laki atau lebih. Nah, apabila sudah hiya, huma, hunna berarti mimnya ini ada taknya. Nah, nih. Tuh, ya. Ini sebagai pembeda bahwasanya tak yang berharokat sukun yang ada di akhir daripada fi'il madi itu menunjukkan domirnya itu perempuan karena dia. Ya. Komat, komata, kumna. Tuh ya. Nah, tuh ya, ingat ya. Huwa
huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, nasoro nasoro, nasoru, nasorot nasorota, nasorna, nasorta nasortuma, nasortum, nasorti nasortuma, nasortunna, nasortu nasorna. Nah, kalau seandainya nggak ada tak taknif, ya, seandainya tidak ada tak taknif, contoh koma, koma, komu, koma, komata, kumna, maka kita sulit membedakan. Nah, ini domirnya mudzakkar atau muannats. Nah, makanya ada tak taknif. Nah, tanda kalimat fi'il yang keempat yaitu tak taknif. Tak taknif ini khusus untuk apa? Untuk fi'il madhi. Tuh, ya. Jadi tak taknif ini as-sakinah, tak yang menunjukkan domirnya perempuan yang berharokat sukun ini adanya pada fi'il madhi dan adanya juga bukan di depan tetapi di belakang. Di belakang. Kalau qad adanya di depan apa di belakang? Di depan. Qad qama Zaidun, qad yaqumu Zaidun, bisa masuk pada fi'il madhi dan juga bisa masuk pada fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi artinya litaukid sebagai penguat, artinya sungguh. Kalau masuk pada fi'il mudhari artinya litaklil untuk kadang. Nah, kemudian sin dan saufa ini adanya di depan atau di belakang? Adanya di depan. Sin litanfis, saufa litaswib. Tanfis artinya waktu dekat. Kalau taswib artinya waktunya masih jauh dan masih lama. Contoh, saya kumu Zaidun, ya, sin di depan. Saufa yakumu Zaidun, saufanya di depan. Nah, kemudian tak taknif, ya, ini dikhususkan untuk fi'il madhi. Adanya di mana? Adanya di belakang. Ingat ya. Jadi kesimpulannya dari tanda-tanda kalimat fi'il ini, ya, ada tanda-tanda yang khusus dan ada tanda-tanda yang tidak khusus. Tanda-tanda yang khusus apa nih? Sin dan saufa khusus untuk fi'il mudhari. Adanya di mana? Di depan. Kalau tak taknif khusus untuk fi'il madhi. Adanya di mana? Di belakang. Kalau qad ini tidak khusus. Artinya bisa masuk pada fi'il madhi dan juga bisa masuk pada fi'il mudhari dan juga adanya di depan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mungkin yang belum paham? Ini Ustaz, kalau Ya. di depannya ada la-nya, misalnya lakod gitu. Lakod. Itu lebih bagus lagi. Laqad kana lakum. Nah, itu yang sering kita dengar ya, ayat ya. Laqad kana qad. Kana ini fi'il madhi. Kana yakunu kaunan. Kana artinya ada. Qad kana sungguh telah ada. Ditambahin lagi laqad. Lamnya ini litaukid juga. Jadi penguatnya 2 kali tuh. Laqad kana sungguh benar-benar sudah ada. Makanya laqad kana kalau orang mengartikan sungguh telah ada itu kurang. Ya, mengapa itu kurang? Karena taukidnya itu ada 2. Yang pertama lam sebelum qad itu ditaukid. Kemudian qad juga ditaukid karena apa? Masuk pada fi'il madhi. Kana artinya sudah ada. Laqad kana sungguh benar-benar sudah ada. Seperti itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'a fi'il madhi. Laqad sungguh benar-benar ja'a sudah datang lakum bagi kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul min
angkusikum dari golongan Ya. kalian. Nah, ya pahami ya. Jadi la itu double taukid. Ngekot udah taukid, di depannya ada la. Jadi sungguh benar-benar. Ada pertanyaan lagi? Hah? Tidak ada? Cukup. Cukup udah.